Hai guys, kembali lagi bersama saya Wisnu. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film dengan judul A Quiet Place, menceritakan tentang satu keluarga yang sedang bertahan hidup di era gempuran monster alien yang kalau sedikit aja bersuara, monster auto berdatangan ke lokasi suara karena ia nggak bisa melihat dan hanya bisa mendengar. Jadi daripada dengerin saya ngebacot, mending langsung saja deh ke alur ceritanya. Pada hari ke-89, alien telah menginvasi seluruh penduduk bumi dilihat dari kondisi kota yang kosong melompong dan hanya menyisakan Lee serta keluarganya. Di hari itu, keluarga Lee sedang berada di sebuah supermarket mencari obat karena anak kedua mereka sedang sakit. Selama bertahan hidup, mereka sekeluarga selalu menggunakan bahasa isyarat saat berbicara. Perkenalkan, ini si Regan, seorang tunarunggu, dan si bungsu anak terakhir di keluarga Lee, yang ketika di supermarket, ia mencoba mengambil sebuah mainan untuk dibawa pulang, tapi beruntung Regan dapat meraihnya sebelum mainan itu jatuh ke bawah. Ayahnya yang melihat si bungsu membawa mainan, perlahan mengambil dan mencopot baterainya lalu melarang si bungsu membawa mainan itu karena dianggap terlalu berisik. Nah, sesaat yang lainnya pergi keluar, sang kakak lalu memberikan mainan itu untuk dibawa diam-diam, namun si bungsu juga mengambil baterainya saat Regan keluar. Mereka semua pun nggak tahu nih kalau si bungsu membawa mainan beserta baterainya. Hingga setelah sekian jauh berjalan tanpa menggunakan alas kaki, ditambah lagi sang ibu yang sedang hamil, yang ketika melewati jembatan mereka semua sudah jauh berjalan tapi si bungsu malah berhenti. Dan tiba-tiba, mendengar suara berisik dari mainan itu, sang ayah lalu mencoba menyelamatkannya, namun sayangnya itu gagal. Kemudian scene pun maju ke hari 472, di mana terlihat Regan yang berbaringan sambil meratapi penyesalannya setelah kematian si bungsu. Dan terlihat juga mereka telah mendapatkan sebuah tempat tinggal, bahkan sang ayah yang memiliki ruang kerja rahasia untuk meneliti si alien dan mencoba mencari bantuan melalui saluran radio yang seadanya. Anak kedua mereka yang baru saja pulang ke rumah, sebut saja Noel, menuju ke sebuah ruang rahasia yang terdapat sang ibu sedang menggantung mainan untuk bayi karena usia kandungannya sudah besar. Ketika malam hari, mereka sekeluarga makan malam layaknya keluarga pada umumnya. Dan selesai makan, Regan dan Noel memainkan sebuah permainan monopoli, yang ketika itu juga Noel nggak sengaja menjatuhkan lentera hingga menimbulkan sebuah suara. Sang ayah dengan sigap lalu memadamkan api berharap alien nggak datang karena suara berisik itu. Ketika larut malam, sang ayah di ruang kerjanya mencoba membuatkan si Regan telinga buatan untuk membantunya mendengar akan sesuatu hal yang terjadi. Sang ibu lalu datang ke sana, menyuruhnya untuk berhenti karena malam sudah semakin larut. Kemudian hari pun menuju ke 473, sang ibu melakukan pengecekan berkala untuk mengetahui kapan anaknya lahir dan itu jatuh tanggal 25 Oktober. Sementara si Regan, ia diam-diam mendatangi tempat kerja ayahnya, namun ayahnya malah melarangnya dengan suatu alasan, lalu memberikan Regan sebuah alat bantu dengar, tapi si Regan malah menolaknya bahkan beberapa kali menepis tangan ayahnya. Sang ayah pun lalu mendatangi Noel yang sedang belajar,
berniat mengajaknya keluar untuk mengajarkan Noel cara bertahan hidup serta mencari makanan. Sebenarnya Noel nggak mau pergi. Dari belakang, Regan menghampiri meminta menggantikan Noel, namun sang ayah malah menyuruhnya untuk membantu ibunya memasak di rumah. Itu pun membuat Regan marah. Pergi meninggalkan mereka menuju kamarnya sendiri. Di sana ia memakai alat bantu dengar ayahnya dan baru ngeh jika alat itu berfungsi. Lalu membereskan pakaiannya, berniat kabur dari sana diam-diam. Emang aneh nih bocah. Di hutan, sang ayah mengajarkan Noel cara menangkap ikan. Namun Noel tampaknya ketakutan karena air sungai yang berisik. Ia takut akan alien yang datang ke sana menghampirinya. Sang ayah lalu membawa Noel ke sebuah air terjun. Ia lantas berteriak di sana memberitahu Noel jika ada suara yang lebih keras. Suara pelan seperti berbicara tidak akan terdengar oleh alien. Mereka berdua pun sempat mengobrol tanpa bahasa isyarat di sana. Menanyakan kenapa sang ayah terlihat tidak sayang dengan Regan, tapi tentu ayahnya membantah kata-kata itu karena sebenarnya ia sangat sayang dengan sang kakak. Dalam perjalanannya, Regan ternyata kabur dari rumah menuju tempat si bungsu dibunuh. Ia terlihat begitu menyesali perbuatannya, bahkan terus-menerus meratapi foto sang adik. Kemudian saat Noel dan ayahnya kembali ke rumah, ia melihat sebuah rumah tua dan seorang kakek dengan istrinya yang sudah mati. Ayahnya lalu menyuruh si kakek untuk diam, namun si kakek malah berteriak dengan kencang, membuat monster alien itu datang membunuhnya tepat saat Noel dan ayahnya pergi menjauh. Ketika sang ibu pergi ke kamar si bungsu, ia ternyata sudah pecah ketuban menandakan bahwa sebentar lagi ia akan melahirkan. Sambil menahan rasa sakit di perutnya, ia terus berjalan menuju tempat rahasia yang sudah dipersiapkan, dan saat turun tangga bisa-bisanya kakinya tertancap sebuah paku. Sehingga dari suara yang ditimbulkan itu, alien pun auto datang ke rumahnya. Sang ibu lalu menyalakan lampu halaman menjadi berwarna merah, menandakan ia sedang dalam bahaya. Dalam perjalanan kembali ke rumah, sang ayah melihat sinyal yang diberikan membuatnya panik bergegas menuju ke rumah. Sang ibu yang berhasil kabur dari ruang basement, ia lantas pergi dan bersembunyi di sebuah bathtub mencoba menahan rasa sakit di perutnya. Kemudian di luar rumah, Noel disuruh oleh ayahnya untuk membuat suara yang keras agar ibunya bisa selamat dari alien. Ia pun lalu menyalakan kembang api, membuat alien yang awalnya mendatangi sang ibu pergi dari sana, dan bersamaan dengan itu ibunya langsung melahirkan. Ketika menelusuri rumah, sang ayah melihat sebuah bercak darah di bathtub dan mengira istrinya sudah dicaplok oleh alien. Namun sebuah tangan langsung muncul, ternyata sang ibu selamat bersama dengan bayi yang sudah dilahirkan. Sang ayah lalu menggendongnya membawa ke sebuah ruang rahasia tempat di mana suara bisa sedikit diredam. Di sana ia memasang selang pernapasan untuk si bayi, lalu menyimpannya di sebuah kotak guna mengurangi suara yang ditimbulkan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, si Regan dihampiri oleh alien dari belakangnya. Namun sebuah gelombang mengganggu pendengaran alien itu, membuatnya pergi menjauh dari Regan. Ia lalu melihat sebuah cahaya dari senter, mencoba mendekati yang ternyata di sana ada Noel yang sedang bersembunyi. Sang ibu yang baru saja sadar, lalu menyadari bahwa anak-anaknya sedang gak ada di sana bersama dengannya. Sang ayah lalu keluar persembunyian berniat mencari anak-anaknya dan gak tahu kalau pipa saluran air telah bocor. Beberapa saat kemudian, sang ibu yang terbangun mendapati tempat yang sudah kebanjiran dan seekor alien yang sedang mendekati mereka. Dengan sangat perlahan, sang ibu berjalan mencoba mengambil anaknya lalu membawanya bersembunyi di bawah air yang mengalir.
Kemudian di sebuah menara penyimpanan jagung, sang kakak mengira bahwa ayahnya tidak akan mencari mereka. Noel lalu mencoba meyakinkan Regan jika ayahnya pasti datang, dan karena perdebatan itulah Noel tak sengaja jatuh ke dalam tempat penyimpanan jagung. Sehingga alien di dalam rumah mendengar suara itu lalu pergi ke lokasi si Noel. Sang kakak lalu memberikan Noel sebuah pegangan untuknya bertahan membuatnya ikut tenggelam di sana. Tak lama kemudian alien itu pun datang, dan lagi-lagi alat bantu dengar buatan ayahnya membuat telinga alien itu kesakitan lalu pergi menjauh dari sana. Dalam perjalanan mencari anaknya, sang ayah terus berlari hingga ketemulah ia dengan anaknya yang berhasil keluar dari sana. Lalu dari belakang suara alien lagi-lagi terdengar dan sang ayah lalu menyuruh mereka untuk bersembunyi di bawah mobil. Sementara ia diam-diam mengambil sebuah kapak berniat melawan si alien, yang padahal tidak ada satu orang pun yang bisa membunuhnya. Si Regan yang mendengar suara bising di telinganya malah mematikan alat buatan ayahnya. Sehingga alien yang tadinya takut dengannya dengan santuy mendatangi mereka bahkan mengobrak-abrik mobil tersebut. Sang ayah yang sudah terluka tak kuasa melihat anak-anak mereka menjadi santapan para alien. Sehingga ia memutuskan mengalihkan perhatiannya dengan cara berteriak. Noel lalu meluncurkan mobil itu hingga ke halaman rumah mereka. Tapi lagi-lagi suara alien itu nampak akan datang ke sana. Sang ibu lalu membawa mereka masuk ke dalam tempat kerja ayahnya. Dan Regan begitu syok melihat progres ayahnya yang selama ini berusaha mencari bantuan demi menyelamatkan keluarganya. Ia juga melihat beberapa alat bantu dengar ayahnya yang sedang dalam proses pembuatan, sehingga membuatnya sangat sedih. Beberapa saat kemudian, datanglah alien ke tempat itu dan sang ibu bersiaga dengan senjatanya. Sementara Regan baru menyadari kelemahan dari si alien, ia lalu menghidupkan kembali alat buatan ayahnya, tapi kali ini ditambah dengan pengeras suara. Membuat alien itu mulai lempuyengan dan sang ibu langsung menembakkan shotgun membuat alien itu tewas seketika. Kemudian dari kamera CCTV, sang ibu melihat alien-alien yang mulai berdatangan ke lokasi mereka. Dan si Regan lalu menambahkan volume suara bersiap dengan alat buatan ayahnya. Dan film pun berakhir.